Halo anak-anak, apa kabar? Ya, pasti semuanya selalu diberikan kebahagiaan dan juga kesehatan selalu oleh Tuhan ya. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita mau belajar. Kita mau belajar mengenai pengalamanku dari tema 5, subtema 1 yaitu pengalamanku di rumah dari pembelajaran 6. Nah, semuanya sudah siap untuk belajar ya? Ya, pintar sekali. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, kita mau berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan menyertai kita dalam kita belajar ke depan. Yuk, mari kita berdoa, nanti Miss akan pimpin kalian di dalam doa. Berdoa, mulai. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang telah Engkau berikan hari ini. Belas lagi kami akan belajar, kiranya Engkau sertai kami ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya anak-anak, kita telah berdoa. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita juga akan meningkatkan rasa cinta kita dengan tanah air. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pasti semuanya bisa menyanyikan lagu ini ya. Yuk kita mau menyanyi bersama-sama untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi ya, kita menyanyikan lagu ini. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, kita sudah berdoa dan kita juga sudah bernyanyi. Nah, saatnya kita akan memulai pembelajaran. Nah, anak-anak, di situ ada orang yang bertanya, apa yang akan kalian lakukan ketika melihat teman yang tidak kehujanan dan tidak membawa payung? Nah, apa yang kalian lakukan ketika melihat teman kalian yang tidak membawa payung ketika hujan? Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ya, itu ada gambar apa anak-anak? Ya, betul sekali. Itu ada anak-anak, ada orang-orang, ada anak yang habis pulang ke sekolah, sedang kehujanan, dan mereka mungkin lupa membawa payung atau membawa jas hujan ya anak-anak. Jadi mereka pulang ke sekolah harus kehujanan. Nah, padahal mereka membawa tas. Padahal tas itu isinya pasti buku-buku pembelajaran. Ya kan? Nah, kasihan ya anak-anak mereka. Nah, mereka lupa bawa payung. Pasti mereka kedinginan dan juga kehujanan. Ya, nah, kalau kalian melihat teman-teman kalian yang mengalami hal seperti ini, apa yang kalian lakukan? Ya, pasti kita menolong mereka ya. Kita menolong mereka dengan cara apa anak-anak? Ya, betul sekali. Kita mau menolong mereka dengan cara yang pertama, mungkin meminjaminya payung, dan yang kedua, yaitu atau meminjami dengan jas hujan. Nah, tapi di sini kita lihat. Nah, iya
ya kita dapat meminjami mereka payung supaya mereka tidak kehujanan ya. Nah, ini ada penjelasan. Ketika melihat teman yang kehujanan dan tidak bawa payung, kamu harus menolongnya, yaitu dengan cara meminjaminya payung. Kamu harus hidup rukun, rukun dengan teman, rukun dengan anggota keluarga, rukun dengan tetangga. Ya, hidup rukun merupakan contoh perilaku yang baik. Hidup rukun sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Ya, saling tolong-menolong atau saling rukun merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, apa anak-anak bunyi sila ketiga itu? Ya, pintar sekali. Bunyinya adalah Persatuan Indonesia dan dengan dilambangkan pohon beringin. Ya, Persatuan Indonesia adalah sila ketiga Pancasila. Lalu, contoh penerapan sila ketiga Pancasila di rumah. Ya, yang pertama, yaitu mencintai sesama anggota keluarga dan membina kerukunan serta keutuhan keluarga. Nah, jadi kita harus mencintai seluruh anggota keluarga kita ya, jangan membeda-bedakan. Lalu yang kedua, mengutamakan kepentingan keluarga. Nah, apabila ada kepentingan dalam keluarga, kita harus mementingkan itu. Lalu yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga. Jadi kalian kalau ingin sesuatu jangan memaksa, misalnya kalian ingin beli, aku mau beli tas. Nah, padahal tas kalian masih bagus. Terus mama bilang, loh, tas kamu kan masih bagus. Masa kamu mau beli lagi? Nah, jangan maksa, pokoknya beliin. Jangan seperti itu ya. Kalian ya berarti harus nurut dengan orang tua. Nah, itu contohnya yang tidak memaksakan kehendak anggota keluarga. Lalu yang selanjutnya yaitu saling menyayangi, tolong-menolong, saling menghormati dan menghargai, serta bergotong royong di antara sesama anggota keluarga. Nah, jadi dalam anggota keluarga kalian juga harus menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Apabila ada yang membutuhkan pertolongan atau mamah misalnya, sini bantuin mamah untuk menyuci piring, ya kalian juga harus menolong, yaitu saling menghormati. Kita harus menghormati orang tua. Nah, kita nggak boleh berani sama orang tua. Itu merupakan contoh penerapan sila ketiga Pancasila di rumah. Lalu yaitu bergotong royong antara sama anggota keluarga. Jadi apabila anggota keluarga sedang bersih-bersih rumah, kita juga harus sama-sama bergotong royong supaya pekerjaan di rumah cepat selesai. Nah, itu adalah contoh penerapan ketiga Pancasila yang ada di rumah. Nah, lalu sikap perilaku di masyarakat yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, ini merupakan ada gambar, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu ada 6 gambar. Nah, itu ada sikap perilaku mana ya yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Yuk, mari kita lihat. Yang pertama, itu ada Beni dan juga Lani. Temannya sedang, apa itu? Ya, sedang berantem ya anak-anak. Mungkin, kamu kenapa sih? Kamu kenapa? Nah, mungkin seperti itu. Nah, apakah itu mencerminkan sila ketiga Pancasila? Kita cek ya. Nah, ternyata sikap Beni dan Lani tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila karena mereka malah berselisih, malah berantem. Nah, nggak boleh. Apakah bunyi sila ketiga Pancasila? Yaitu Persatuan Indonesia. Jadi bersatu, tidak ada permusuhan. Nah, berarti yang nomor 1 itu sikapnya tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, itu yang kedua. Ada gambar Beni dan kakaknya sedang bekerja sama membawa buku yang berat. Nah, jadi mereka sama-sama bergotong royong. Apakah itu merupakan penerapan sila ketiga Pancasila? Kita mau lihat. Kita mau cek dulu, apakah iya? Iya, betul. Berarti yang nomor 2 adalah sesuai dengan sila Pancasila, karena saling membantu, saling bergotong royong. Oke, sekarang kita melihat gambar yang nomor 3. Itu Lani dan Beni tadi kan berantem. Nah, tapi mereka sudah menyirami bunga bersama-sama. Ya, raut muka mereka sudah mulai senyum antara satu dengan yang itu
Apakah mencerminkan sila ketiga Pancasila? Iya, betul sekali. Karena mereka bersama-sama bergotong royong untuk menyirami tanaman itu. Ya, sekarang yang nomor 4. Itu ada ayah, kakak Beni, dan juga Beni dan ibunya sedang makan malam bersama. Apakah itu mencerminkan sila ketiga Pancasila? Karena mereka bersama-sama untuk makan, berarti kan menjalin kerukunan. Apakah itu menerapkan sila ketiga Pancasila? Kita mau cek dulu. Iya, betul sekali. Jadi, anggota keluarga Beni sedang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Lalu yang nomor 5, itu Beni dan kakaknya sedang belajar bersama anak-anak. Apakah itu mencerminkan sila ketiga Pancasila? Iya, betul sekali. Mereka belajar bersama, mengerjakan tugas bersama. Ya, kakaknya dan juga Beni sedang belajar. Ya, itu merupakan pencerminan sila ketiga Pancasila. Contoh sikapnya ya. Lalu yang terakhir, ada gambar. Nah, itu adik sedang diberi boneka oleh ibunya. Apakah itu merupakan sila ketiga Pancasila? Ya, kita cek dulu ya, betul sekali. Ibunya memberikan boneka supaya adik merasa senang. Berarti kan saling menyayangi anggota keluarganya. Nah, itu merupakan contoh penerapan sila ketiga Pancasila. Jadi, dari keenam gambar itu, yang tidak mencerminkan perilaku sila Pancasila yang ketiga yaitu hanya nomor 1, yaitu Beni dan juga si Lani sedang berkelahi. Kita lanjut ya. Nah, di situ ada keterangan. Beni sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Contohnya, Beni rukun dengan kakaknya. Beni bersyukur mempunyai kakak yang baik. Kakaknya sayang dan suka menolong. Nah, itu ada gambarnya si Beni sedang main mobil-mobilan dan kakaknya sedang bermain boneka. Meskipun mereka berbeda mainan, tetapi mereka tetap bermain bersama. Dan mereka saling hidup rukun. Dan mereka saling menyayangi antara anggota keluarganya. Nah, ini juga menerapkan sila ketiga Pancasila ya anak-anak. Ya, lalu berbicara tentang hujan tadi, coba perhatikan puisi yang dibuat Lani berikut ini. Nah, Lani membuat puisi. Contohnya hujan. Apakah itu? Kita mau lihat ya. Nah, ini adalah puisi yang dibuat Lani, yaitu hujan. Judulnya hujan. Nanti Miss akan membacakan, kalian memperhatikan. Miss bacakan ya. Hujan. Saat hari didera hujan, di jalanan maupun di halaman rumahku, semua basah. Hujan deras tak terhenti. Hujan lebat sekali. Dari kejauhan terdengar suara petir, menyambar, bergetar, dan bergemuruh sebagai tanda hujan lebat, siap menurunkan air yang berlimpah. Nah, ini puisi karangan si Lani. Ya, berjudul Hujan. Lalu, dari puisi yang telah dibuat oleh Lani dan telah kita baca tadi, ada kata-kata yang terdapat dalam puisi itu. Nah, itu yang pertama ada basah, yang kedua deras, yang ketiga petir, yang keempat lebat, dan yang kelima berlimpah. Nah, sekarang yang nomor 1, kita mau tahu apa makna dari kata basah. Siapa yang tahu makna dari basah itu apa? Ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang bisa menjelaskan apa makna dari kata basah ini. Nah, yaitu maknanya adalah ya, basah itu mengandung air. Jadi, apabila
basah itu pasti ada airnya di situ anak-anak. Itu makna dari basah. Lalu yang kedua, deras. Siapa yang tahu makna dari deras itu apa? Ya, betul sekali. Maknanya adalah air mengalir sangat cepat. Jadi hujannya itu deras, jadi airnya mengalir sangat cepat. Terus gitu. Ya, jadi hujan mengalirnya sangat cepat dinamakan deras. Nah, sekarang hujan deras setiap hari ya anak-anak. Lalu yang ketiga, petir. Nah, siapa yang tahu petir? Atau siapa yang takut dengan petir? Kalau ada petir menyambar, kita takut. Nah, tapi apakah kalian tahu makna dari petir itu apa? Nah, kita mau tahu, kita akan mengetahuinya. Nah, itu munculnya kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Nah, itu namanya adalah petir. Jadi, ketika hujan deras itu pasti petirnya menyambar-nyambar. Dan ada muncul kilatan cahaya yang menyilaukan di atas ya anak-anak. Kadang-kadang suaranya juga seperti suara gemuruh. Nah, itu kalau hujan deras pasti kita mengalami hari itu. Lalu lebat. Siapa yang tahu apa makna dari lebat? Ya, lebat adalah air mengalir dengan cepat dan banyak. Ya, hampir sama dengan deras tadi. Tapi lebat itu air mengalir dengan cepat dan juga banyak sekali. Nah, itu namanya lebat. Lalu yang terakhir ada kata berlimpah. Nah, siapa tahu berlimpah itu apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Berlimpah adalah yang belum tahu, kita mau mencari tahu. Nah, berlimpah itu adalah sangat banyak. Berarti air hujannya mengalir berlimpah, itu berarti sangat banyak dari atas. Nah, ada berlimpah, deras, lebat, basah, petir. Nah, jadi ada makna kata-kata yang terdapat dalam puisi yang dibacakan oleh Ani tadi. Nah, itu dia contoh-contoh kata dan maknanya. Kita mau lanjutkan. Nah, berbicara tentang hujan, apa saja peralatan yang digunakan saat hujan turun? Nah, anak-anak, apa saja ya peralatan yang harus kita gunakan ketika hujan turun? Nah, sekarang ini kan sedang musim hujan. Nah, apa yang kita sediakan supaya kita tidak kehujanan apabila kita berpergian? Kita mau lihat. Nah, peralatan yang digunakan saat hujan turun. Nah, di situ ada gambar hujan deras. Nah, apa saja peralatan yang digunakan ketika hujan? Yang pertama, ada payung. Nah, ketika hujan, kita membawa payung ini sangat dibutuhkan. Karena payung itu selain mudah dibawa, dan payung itu sangat diperlukan anak-anak. Lalu yang kedua, ada jas hujan. Nah, kita juga memerlukan ini. Supaya baju kita tidak basah. Nah, kalau kita membawa payung, tapi bisa saja celana kita basah atau baju kita basah karena ketetesan air hujan. Nah, apabila kita mau aman, ya kita juga harus memakai jas hujan. Lalu selanjutnya, jaket anti air ini apabila kalian sedang hujan itu kan pasti kedinginan. Nah, jaket ini juga memberikan rasa hangat dan juga anti air. Pertolongan pertama kita memakai jaket anti air ini. Nah, lalu selanjutnya adalah sepatu boot. Ya, sepatu boot itu kita pakai supaya sepatu kita atau kaki kita tidak terkena air. Kita memakaikan sepatu ini. Nah, karena sepatu ini tahan air ya anak-anak, tidak bisa meresap air. Nah, sekarang dalam keadaan hujan, Benny dan kakaknya sedang bercakap-cakap di dalam rumah ketika hujan turun. Nah, coba kita perhatikan percakapan berikut ini dari Benny dan juga kakaknya. Oke, ini Benny bilang seperti ini.
Bini bilang seperti ini anak-anak. Penggaris dan meteran adalah alat ukur panjang. Alat ukur lainnya ada jangka sorong dan juga mikrometer sekrup. Lalu kakaknya menjawab, lihat panjang jendela rumahmu. Kamu dapat mengukurnya menggunakan penggaris atau meteran. Coba sebutkan alat ukur panjang lainnya. Nah, itu mereka sedang bercakap-cakap mengenai alat ukur ya anak-anak. Nah, sekarang kita mau lanjutkan. Nah, ini ada macam-macam alat ukur. Itu ada gambar apa ya anak-anak? Apakah kalian tahu namanya apa itu? Iya, yang pertama itu ada gambar apa? Ya, namanya adalah penggaris. Penggaris itu dapat bisa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Nah, ini Miss membawa penggaris. Penggaris ini seperti ini anak-anak. Ini penggaris yang besar yang digunakan untuk mengukur. Nah, ini bisa untuk mengukur papan tulis. Lihat. Nah, berarti penggaris merupakan alat ukur panjang. Nah, di situ ada gambar yang lain, yaitu alat ukur yang lainnya yaitu jangka sorong. Nah, kalian apakah pernah melihat jangka sorong ini? Jangka sorong ini biasanya digunakan untuk mengukur juga panjang kedalaman suatu benda seperti gelas ataupun yang lainnya. Lalu kita mau melihat. Nah, ini adalah meteran. Nah, pasti kalian tahu ya meteran ini apa. Meteran ini digunakan untuk mengukur benda yang sangat panjang. Jadi meteran ini bisa, itu kan ada pengaitnya. Kita bisa tarik seret sehingga meteran itu bisa mengukur panjang suatu benda. Bisa dipakai untuk mengukur jalan, bisa dipakai untuk mengukur pintu. Pintu itu kan besar. Kita kalau menggunakan penggaris saja tidak cukup. Nah, kita harus menggunakan meteran untuk mengukur itu. Lalu panjang sebuah lapangan, kita juga memerlukan meteran itu supaya kita dapat bisa mengukurnya. Lalu selanjutnya ada gambar ya, mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup itu digunakan untuk mengukur ketebalan sebuah benda. Nah, ini menggunakan mikrometer sekrup ini anak-anak. Nah, sekarang kita mau lanjut. Berbicara tentang alat ukur apa sajakah yang digunakan untuk mengukur benda-benda yang ada di rumah? Kira-kira benda-benda yang ada di rumah itu apa saja ya anak-anak? Pasti banyak sekali ya. Coba kalian pikir dahulu, benda apa saja yang ada di rumah yang dapat bisa diukur? Ya, yuk sekarang kita mau melihat benda-benda apa saja yang dapat diukur yang ada di rumah. Nah, ini benda-benda dan alat ukurnya. Yang pertama, kita lihat ada gambar apa itu? Pintu. Ya, pintu dapat diukur panjangnya menggunakan meteran. Karena kalau panjangnya diukur menggunakan penggaris yang telah dijelaskan Miss tadi, kurang karena pintu itu sangat tinggi dan kita harus mengukurnya menggunakan meteran. Lalu alat ukurnya itu seperti itu ya anak-anak. Sekarang kita lanjut. Jendela. Nah, jendela di rumah kalian itu dapat diukur panjangnya juga menggunakan meteran. Sama anak-anak. Jadi, jendela itu kan panjang. Nah, kita kalau mengukur menggunakan penggaris saja tidak cukup, apalagi menggunakan alat-alat yang lain seperti tadi ada mikrometer, sekrup, dan juga jangka sorong itu bukan digunakan untuk mengukur jendela ini. Jadi kita menggunakan meteran, kita bisa menarik heightnya itu, nggak tahu ukurannya berapa. Oh, mungkin jendelanya ukurannya 3 meter, 2 meter, gitu ya anak-anak. Jadi akuratnya menggunakan meteran. Lalu selanjutnya, ada gambar apa ya anak-anak kira-kira?
Nah, ada buku. Nah, jika buku dapat diukur panjangnya itu menggunakan apa? Penggaris. Nah, karena buku itu kecil ya anak-anak, dan penggaris itu bisa mengukur bukunya. Sehingga kita bisa tahu dan gampang. Oh, bukunya segini. Oh, ini penggarisnya. Berarti kita dapat mengukurnya menggunakan penggaris. Nah, sekarang Miss contohkan. Miss punya apa ini? Ya, penggaris, dan ini buku. Ya, seperti gambar di situ. Coba kita ukur buku ini menggunakan penggaris. Nah, kita bisa tahu panjang buku ini ada berapa ini? Ya, betul, 15 cm. Berarti panjang buku ini ada 15 cm. Nah, jadi buku ini dapat diukur panjangnya menggunakan penggaris. Nah, lalu selanjutnya, apa lagi ya yang ada di rumah? Sapu. Ya, sapu di rumah itu panjang. Ya, sapu di rumah Miss itu panjang sekali. Jadi, diukur dapat bisa menggunakan meteran. Nah, sapunya ini ditarik meterannya. Oh, panjang sapu ini 1 meter atau 2 meter. Nah, gitu kan. Sapu dapat bisa diukur menggunakan meteran. Lalu selanjutnya, ada apa lagi anak-anak? Nah, panjang tempat tidur ini. Nah, tempat tidur kalian dapat bisa diukur menggunakan meteran. Nah, jadi karena tempat tidur ini kan ada tempatnya itu, para tukang-tukang kayu juga mengukurnya dengan menggunakan meteran supaya memudahkan mereka dalam mengukurnya. Nah, lalu selanjutnya figura. Nah, figura di rumah kalian itu dapat diukur panjangnya menggunakan penggaris. Ya, kecuali figura yang besar itu mungkin menggunakan meterannya. Tetapi kalau figura yang kecil untuk tempat foto kalian yang kecil-kecil itu bisa diukur panjangnya menggunakan penggaris. Dan di situ ada gambar figura yang kecil. Jadi dapat bisa diukur menggunakan penggaris. Selanjutnya ada dompet. Nah, dompet itu juga bisa diukur panjangnya menggunakan penggaris anak-anak. Ya kan, karena dompet itu kecil, nggak mungkin dompet itu besar. Ya mungkin ada, tapi kan jarang. Ya, tapi ya nggak mungkin sampai besar banget. Nah, itu dapat bisa diukur menggunakan penggaris anak-anak. Lalu, Miss mau ngasih contoh yang lain. Di sini Miss punya handphone. Handphone ini panjangnya juga dapat bisa diukur menggunakan penggaris. Seperti tadi caranya sama. Kita mengukur handphone ini, panjangnya ada berapa, kita dapat bisa mengukurnya menggunakan penggaris. Nih, berarti ya panjang handphone Miss ini 16 cm. Nah, jadi kalian bisa mengira-ngira ya, mana benda yang dapat diukur menggunakan penggaris, mana juga benda-benda yang digunakan untuk yang diukur menggunakan meteran. Kalian dapat bisa mengira-ngira. Oh, kalau bendanya besar, itu pasti kita mengukur panjangnya menggunakan meteran. Oh, tapi kalau bendanya kecil, kita mengukurnya menggunakan apa? Ya, penggaris. Nah, itu tadi yang dapat bisa diukur yang ada di dalam rumah. Nah, sekarang, apakah yang kalian sudah mengerti tentang pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah mengerti? Tadi kita telah belajar tentang apa saja. Yang pertama, kita belajar mengenai penerapan sila ketiga Pancasila di rumah dan juga di masyarakat di dekat rumah. Lalu, yang kedua, kita belajar mengenai apa lagi? Nah, anak-anak,
kita tadi juga belajar mengenai puisi. Nah, kita tadi belajar untuk mengenai puisi dan mengetahui setiap makna-makna atau makna kata yang terdapat dalam puisi tersebut ya anak-anak. Dan kita tadi juga belajar cara membaca puisi tadi. Nah, lalu kita juga sudah belajar mengenai cara mengukur sebuah benda dan mempelajari alat-alat ukur sebuah benda. Nah, tadi ada alat ukur yang pertama kita tahu apa anak-anak? Ada mikrometer skrup, ada jangka sorong, ada penggaris dan juga ada meteran. Nah, kalau mengukur panjang, apabila bendanya sangat besar, kita dapat bisa mengukur panjang menggunakan apa? Ya, menggunakan meteran. Tapi kalau bendanya kecil seperti benda ini atau buku ini tadi, kita dapat bisa menggunakan penggaris. Atau tadi kita juga mengetahui ada penggaris yang sangat panjang ya tadi yang Miss sudah pakai tadi, itu kita juga dapat bisa mengukur menggunakan penggaris itu. Nah, setelah itu anak-anak, kita tadi sudah banyak belajar mengenai setiap hal-hal yang telah kita pelajari tadi. Nah, setelah kita belajar, pasti ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Nah, nanti Miss akan memberikan soal ini, nanti kalian kerjakan dengan baik dan boleh sambil lihat materi yang telah Miss share tadi ya, tentang materi yang dibuat Miss ini tadi. Nah, lalu kita harus ingat 3 hal ini, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, apabila kita main dengan teman kita atau pergi keluar dengan keluarga kita, jangan lupa menggunakan masker, ya. Kita harus tetap menjaga diri kita dari serangan virus-virus yang sedang ada pada saat ini, yang sudah menjadi pandemi anak-anak. Kita harus tetap menjaga itu, kita jangan lupa memakai masker kemanapun kita berada. Lalu yang kedua, kita harus tetap mencuci tangan. Mau kita pulang dari main atau mau kita berangkat dari main, kita harus mencuci tangan supaya tangan kita ini tidak menyentuh benda-benda yang mungkin di situ ada virus-virus yang berbahaya tadi anak-anak. Kita harus selalu mencuci tangan kita supaya kita terhindar dari virus itu. Bisa juga kalian memakai hand sanitizer supaya kalian tidak selalu cuci tangan, tapi kita harus memakai sanitizer itu untuk mematikan setiap kuman-kuman yang ada di telapak tangan kita. Lalu yang ketiga adalah menjaga jarak. Kita harus menjaga jarak dengan teman kita, dengan orang di sekitar kita minimal 1 meter. Nah, supaya penyebaran virus ini tidak begitu cepat ya anak-anak. Jadi kita harus menjaga jarak 1 meter. Nah, itu dia yang dapat bisa kita pelajari hari ini. Kalian harus tetap semangat, tetap sehat. Kita harus berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan kita dapat bisa bersekolah, beraktivitas seperti sedia kala, dan kita sekolah bisa dapat bertatap muka dengan guru kita. Nah, pasti semua merindukan hal itu ya. Pasti semua juga merindukan teman-teman. Ya, makanya kita harus berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Oke anak-anak, selamat mengerjakan tugas, tetap semangat, terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati, dadah.